Halo, perkenalkan saya Grazia Simajunta. Saya di sini adalah perwakilan dari kelompok 1 yang akan menjadi detektif untuk mengungkap material komposit apa yang tersembunyi di balik benda yang sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, yaitu helm. Helm ini adalah helm yang berjenis half face yang sering kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari, yaitu dalam berkendara. Sederhana, tapi sebenarnya helm adalah produk rekayasa komposit yang sangat canggih dan dirancang untuk melindungi kepala manusia dari benturan keras. Di video ini, saya akan membedah jenis komposit apa yang digunakan, kenapa dipilih material ini, bagaimana proses pembuatannya, dan yang paling menantang adalah apakah sebagai calon engineer saya akan tetap memilih material ini. Helm sebenarnya terdiri dari beberapa lapisan material, dan bagian yang paling menarik secara komposit adalah sel atau batuk luarnya. Yang pertama, jenis komposit. Sel helm umumnya termasuk kategori VRP atau Fiber Reinforced Polymer. Komposit yang terdiri dari serat sebagai penguat dan resin polimer sebagai pengikat. Yang kedua, matriks atau pengikat. Matriksnya adalah resin thermoset, biasanya resin epoksi atau resin polyester atau vinyl ester. Fungsinya untuk mengikat serat menjadi satu kesatuan yang kaku, mendistribusikan beban, dan melindungi serat dari kelembapan serta sinar UV. Ketiga, reinforcement atau penguat. Seratnya bisa berupa yang pertama fiberglass atau serat kaca, paling umum, murah, dan cukup kuat. Yang kedua, serat karbon atau carbon fiber. Untuk helm kelas premium, lebih ringan dan kaku. Yang ketiga, Kevlar Airmade, kadang dikombinasikan untuk menambahkan ketahanan terhadap benturan tajam atau impact resistance. Selain sel luar, ada juga lapisan komposit sekunder berupa EPS foam di bagian dalam. Meski EPS bukan komposit fiber matrix seperti sel, ia berfungsi sebagai material penyerap energi benturan atau impact absorber. Jadi secara struktur, helm adalah sistem komposit berlapis atau sandwich struktur, sel VRP keras di luar, foam EPS lunak di tengah, dan busa nyaman atau comfort liner di dalam. Mengapa sih memilih komposit? Ada beberapa alasan teknik kenapa komposit fiberglass atau karbon dipilih untuk shell helm. Yang pertama, ada rasio kekuatan terhadap berat. Helm harus kuat menahan benturan, tapi tidak boleh terlalu berat karena akan membebani leher pengendara. Yang kedua, ada kemampuan menyerap dan mendistribusikan energi benturan. Serat komposit dapat sedikit melentur lalu retak secara terkontrol untuk menyerap energi, alih-alih meneruskan seluruh energi ke kepala. Yang ketiga, ada tahan terhadap korosi dan cuaca. Tidak berkarat seperti logam, cocok untuk pemakaian luar ruangan jangka panjang. Yang keempat, ada fleksibilitas desain. Komposit mudah dicetak mengikuti bentuk aerodinamis dan ergonomis kepala manusia. Selanjutnya ada kelebihan material komposit. Yang pertama, ringan namun kuat. Yang kedua, tahan benturan berulang tanpa deformasi permanen. Yang ketiga, tahan cuaca, tidak korosi. Yang keempat, bisa dibuat dengan berbagai bentuk kompleks. Selanjutnya ada alternatif material lain. Yang pertama, ABS plastik atau termoplastik, lebih murah, digunakan pada helm kelas menengah bawah, tapi lebih berat dan kurang kaku dibanding fiberglass atau karbon. Yang kedua, ada polikarbonat, bahannya itu ringan dan lentur, cocok untuk helm ekonomis, tapi ketahanan terhadap benturan tajam lebih rendah. Yang ketiga, ada logam, sangat kuat tapi berat, menghantarkan panas dan bisa korosi. Dibanding alternatif ini, komposit fiberglass atau karbon memang dikombinasi ringan plus kuat plus tahan lama meskipun biayanya lebih tinggi. Nah, berikut selanjutnya ada proses manufaktur. Shell helm komposit umumnya dibuat dengan metode yang pertama hand layup atau compression molding. Lembaran serat kaca atau karbon yang sudah dibasahi resin ditata berlapis-lapis di dalam cetakan atau mold sesuai bentuk helm. Yang kedua ada curing, pengeringan atau pematangan. Dipanaskan dalam oven atau autoclave agar resin mengeras sempurna dan mengikat serat. Yang ketiga ada trimming dan finishing.
Kelebihan material dipotong, permukaan dihaluskan, dicat atau dilapisi clear coat. Yang keempat ada untuk helm ABS atau polikarbonat, prosesnya menggunakan injection molding yang lebih cepat dan murah, tapi kurang fleksibel untuk kontrol kekuatan serat. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah jika saya seorang engineer yang merancang helm ini, saya akan tetap memilih material komposit? Nah, sekarang mari kita evaluasi berdasarkan 5 aspek utama. Yang pertama dari kekuatannya, dan jawabannya adalah ya, saya tetap memilih material komposit dikarenakan fiberglass dan juga carbon fiber memiliki kekuatan tarik dan kekuatan yang sangat baik untuk menahan benturan tanpa pecah total. Hal ini akan jauh lebih baik dibandingkan plastik ABS untuk kelas keselamatan tinggi. Lalu yang kedua ada dari aspek berat atau weight. Komposit itu menang telak, jadi densitasnya jauh lebih rendah dari logam sehingga tidak membebani leher pengendara saat dipakai lama. Terutama penting untuk helm balap atau touring jarak jauh. Yang ketiga ada dari segi biaya atau cost. Ini titik lemahnya. Komposit atau fiberglass karbon lebih mahal dibandingkan ABS atau polikarbonat, baik dari segi bahan baku maupun proses manufacture atau hand layup lebih lambat dan butuh tenaga kerja yang terampil. Jadi untuk pasar helm ekonomis, saya mungkin akan merekomendasikan ABS agar harganya lebih terjangkau secara massal. Kemudian ada korosi, dari segi korosi atau corrosion. Komposit ini jauh lebih unggul karena tidak berkarat sama sekali. Tidak seperti logam, resin juga tahan terhadap kelembapan dan paparan sinar matahari jika diberi lapisan UV protection yang baik. Kemudian ada dari segi manufacture atau manufacturability, disinilah trade-off-nya. Proses hand layup memberi kontrol kualitas dan kekuatan yang lebih baik, tetapi memang lebih lambat dan sulit untuk produksi massal dibandingkan dengan injection molding plastik. Jika target produksi tinggi dengan harga murah, ABS lebih unggul dari segi manufacture. Kemudian ada sustainability atau keberlanjutan. Ini tantangan terbesar komposit karena memang matriksnya resin termoset. Helm fiberglass atau karbon sulit didaur ulang dibanding plastik termoplastik seperti ABS yang bisa dilebur ulang. Ini adalah kelemahan nyata dari sisi lingkungan. Jadi kesimpulan saya sebagai jalan engineer, untuk helm kelas menengah atas dan aplikasi keselamatan tinggi, misalnya helm balap, helm full face premium, saya tetap memilih komposit fiberglass atau karbon dikarenakan kekuatan dan bobot ringan jauh lebih krusial dibanding faktor biaya dan daur ulang. Intinya adalah keselamatan nyawa pengguna merupakan prioritas yang utama. Jadi jawabannya, iya, saya tetap memilih komposit tapi dengan syarat disesuaikan dengan segmen pasar dan prioritas antara keselamatan biaya dan keberlanjutan. Oke, mungkin itu dia hasil investigasi saya sebagai komposit detektif terhadap helm. Sekilas terlihat sederhana, tapi di baliknya ada rekayasa material yang kompleks demi melindungi kepala kita. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.